Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat. Materi kali ini adalah materi terakhir ya, di kelas 11. Semoga kalian bisa memahami semua materinya ya, kalian semuanya bisa mengikuti ujian akhir semester dengan hasil yang memuaskan. Kita akan mempelajari bab terakhir, yaitu memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Ya. Nah, faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui kalau misalnya bangsa Indonesia itu merupakan bangsa yang beragam, ya, bangsa yang berbeda-beda, ya, berbeda-beda suku, agama, ras, adat istiadat. Nah, tapi persatuan harus tetap dilaksanakan walaupun berbeda-beda. Persatuan dan kesatuan suatu negara merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan yang dijalankannya. Ya, jadi warga negara dengan pemerintah harus bersatu supaya program-program pembangunan berjalan dengan lancar. Ya. Selain dalam aspek pembangunan, persatuan dan kesatuan bangsa juga memegang peranan penting dalam meningkatkan harga diri bangsa di hadapan negara lain. Ya, jadi kita harus tetap bersatu, tidak boleh terpecah-pecah. Kalau terpecah-pecah, maka negara lain akan menganggap bangsa kita itu bangsa yang tidak punya harga diri. Ya, nah, jadi kita harus tetap bersatu. Ya, walaupun apa yang terjadi, ya, meskipun kita banyak perbedaannya, tapi kita akan dikatakan kuat oleh negara lain meskipun kita berbeda-beda. Nah, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia mutlak dipertahankan dan diperkuat dalam seluruh aspek kehidupan. Ya, ada 3 faktor yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, yang pertama, ya, yaitu Sumpah Pemuda, ya, di mana para pemuda zaman dulu sebelum terjadi kemerdekaan mereka itu melakukan suatu perkumpulan, ya, dari Sabang sampai Merauke mereka bersatu berniat untuk memerdekakan diri, ya, jadi untuk melepaskan diri dari penjajah, karena dijajah itu bukanlah hal yang mengenakan. Ya, mereka bersatu melalui Sumpah Pemuda, satu tanah air, ya, satu bangsa dan satu bahasa. Meskipun berbeda-beda, kita tetap punya satu. Ya, walaupun berbeda-beda, kita tetap satu. Yang kedua yaitu Pancasila. Ya, dari sila ke-1 sampai sila ke-5 itu kita bisa membacanya secara runtut, ya. Jadi antara sila ke-1 dengan sila ke-2 itu saling berkaitan. Ya, nilai-nilai Pancasila harus tetap dilaksanakan. Yang ketiga yaitu Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tetap satu jua, di mana kita harus bersatu meskipun bangsa Indonesia itu berbeda-beda suku, agama, ras, dan adat istiadatnya. Ya. Nah, ternyata keragaman bangsa Indonesia itu dapat juga menjadi penghambat bagi pembangunan di Indonesia. Ya, keberagaman masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ya, itu akan menghambat persatuan dan kesatuan. Ada yang akhirnya jadi salah paham karena perbedaan bahasa. Ya, misalnya yang satu mereka berbicara lemah lembut, sedangkan yang satu lagi berbicaranya keras. Nah, dari situ ketika 2 orang yang bertemu, ya, yang satu lemah lembut, yang satu kasar, ya, kalau kita tidak mempunyai rasa saling menghargai, maka akan terjadi perpecahan, ya, akan terjadi pertengkaran.
Yang kedua adalah kondisi geografis, di mana bangsa Indonesia itu merupakan wilayah yang sangat luas, ya. Karena wilayah yang sangat luas sehingga tidak bisa terperhatikan oleh pemerintah pusat, ya, sehingga pembangunan tidak merata, ya. Nah, pembangunan tidak merata, misalnya di Pulau Jawa banyak terjadi pembangunan, sedangkan di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi ataupun Papua, ya, pembangunannya tidak terlaksana. Misalnya untuk di daerah Kalimantan, mereka untuk sekolah saja mereka harus berjalan beberapa jam, ya. Sedangkan di Kota Bandung, misalnya sekolah banyak, tinggal melangkah sedikit sekolahnya sudah ada banyak berjajar, ya. Tapi kalau misalnya di pedalaman, di Papua, di Kalimantan, itu mereka harus berjalan 1 jam sampai 3 jam, bahkan mereka harus melalui sungai, berjalan melalui pinggiran-pinggiran jurang. Ya, kita harus bersyukur kita tinggal di kota. Ya. Untuk berobat pun mereka harus uh, melalui jalan yang sangat terjal hanya untuk berobat ke bidan atau ke puskesmas. Ya, kita harus bersyukur kita di kota banyak rumah sakit, banyak klinik. Ya. Nah, munculnya gejala etnosentris, ya. Jadi paham kebudayaan. Jadi mereka mendirikan organisasi atau kelompok-kelompok budaya tertentu yang akhirnya antara kelompok budaya yang satu dengan yang lain saling saling bertolak belakang yang akhirnya mereka jadi melakukan perang antar budaya. Kemudian melemahnya nilai budaya bangsa. Nah, perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi kewajiban bagi seluruh warga Indonesia, ya, supaya warga negara bangsa Indonesia ini tetap bersatu, ya, sesuai dengan amanah dari pendiri negara, ya, bahwa kita itu harus bersatu. Nah, bagaimana cara mempersatukan bangsa Indonesia? Disatukan di mana masyarakat bangsa Indonesia itu harus percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, berperi kemanusiaan, memiliki jiwa persatuan, demokratis dan menjunjung tinggi musyawarah sehingga tercipta persatuan, kesatuan serta masyarakat yang hidup adil, sejahtera dan makmur. Nah, dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, ya, maka bangsa Indonesia akan tetap utuh bersatu, terhindar dari perselisihan dan perpecahan. Ya, kita merupakan manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu berbeda-beda. Tapi walaupun berbeda-beda, kita tetap harus bersatu. Kenapa harus bersatu? Karena kita tidak bisa hidup sendirian. Ya. Jadi kalian sekarang berbeda jurusan, ya, berbeda tingkat, tapi kalian tetap harus bersatu, ya. Tujuan kalian ke sini itu untuk apa, ya? Untuk menjadi manusia yang cerdas, ya. Nah, walaupun kita berbeda-beda, kita tetap harus bersatu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.